Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham MTK atau MTEK kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham MTEK ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang perusahaan investasi atau perusahaan holding, dan sebelumnya dia merupakan penjualan itu ya alat-alat komputer ya teman-teman. Terus terkait sumber income-nya berasal dari hasil investasinya. Jadi dia hasil investasinya dia juga menguasai di bidang media. Jadi dia menguasai saham media yaitu SCMA dengan kode sahamnya. Itu mereka juga banyak investasi di Dana, Bukalapak, Video.com, Klik.com, TixID, eFlix, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa baca aja langsung di laporan keuangan dari perusahaan. Terus mereka juga ada investasi di rumah sakit dengan kode saham SAME ya teman-teman. Dan dari hasil ini mereka juga segmen usahanya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan MTEK. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh pribadi sebanyak 4 orang, yaitu sebesar 51,8%, dikuasai oleh PT sebesar 2, yaitu sebesar 16,9%, non-ton trust sebesar 7,4%, masyarakat sebesar 21,8%, dan treasury sebesar 2,1%. Dan teman-teman kalau kita lihat dari segi pendapatannya 2014 sampai 2021 cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2020 kuartal pertama dengan 2021 kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 19,2, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan dari segi pendapatan sebesar 4,2%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan di 2020 kuartal pertama minus ya teman-teman, dan 2021-nya udah plus. Tetapi kalau saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 80,6%. Terus dari segi aset mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 54,2%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 3,6%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 79,8%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini hanya sekitar 3,29%. Jadi ini sangat kecil ya dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi sebenarnya cukup susah untuk diambil rata-ratanya. Kenapa? Karena perusahaan ini masih kadang untung, kadang enggak teman-teman. Jadi masih agak susah untuk mengambil rata-rata dari net profit marginnya. Untuk EPS di 7 membuat PER-nya menjadi 347,66. Jadi kenapa? Karena EPS-nya turun sangat signifikan ya teman-teman. Jadi itu yang membuat PER-nya menjadi sangat tinggi sekali. Dan sedangkan dari kalau kita lihat secara histori juga memang sangat susah untuk rata-rata dari PER-nya itu selalu di atas dari 20 ya teman-teman. Terus untuk dari segi book value-nya di 364, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 6,37 kali. Jadi ini untuk secara PBV sudah di 6 kali, dan kalau kita lihat secara histori rata-rata PBV dari MTEK ini selalu di atas 2. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,24, jadi ini sangat bagus, jadi DER-nya masih di bawah 1, dan secara histori juga memang DER dari MTEK ini selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE di 1,83%, dan dari segi ROA di cuma 1,48%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2.320, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp1.000. Jadi memiliki margin of safety minus 57%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke, karena saya melihat perusahaan ini secara bisnis modelnya menurut saya masih sangat bagus. Untuk GCG saya berikan oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan no karena di bawah 9%. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan no karena selama 5 tahun terakhir untuk MT ini belum loyal memberikan dividen kepada investornya.
Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ada 7:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham MT ini. Teman-teman, by the way untuk MT ini kan dia punya anak usaha itu Bukalapak yang dimana sedang mau IPO, ya mungkin karena dia juga sekarang banyak bergerak di bidang startup atau teknologi, ya sebenarnya lagi momen ya mungkin ya teman-teman. Tetapi kalau secara fundamental atau secara laporan keuangannya, memang dari segi laporan keuangannya kurang bagus ya teman-teman. Tetapi kembali lagi ke teman-teman sebagai investor judgment-nya teman-teman gimana. Kalau menurut saya sendiri, saya sih tidak tertarik ya untuk masuk di saham MT ini karena secara valuasi maupun secara fundamentalnya sudah tidak memenuhi dari standarnya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.